Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Ribeiro, NPM 51240027. Saya Maria Octaviana Barreto, NPM 51240019. Saya Alsiera Gabriela Beretalo, NPM 51240010. Saya Jimrianti Sindaka Esnube dengan NPM 51240002. Saya Yohanes Jonalian dengan NPM 512-40152. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan dan persamaan diferensial. Turunan adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menyatakan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel lainnya. Misalnya, jika y sama dengan fx, maka dy per dx menyatakan perubahan y terhadap x. Ketika suatu sistem dijelaskan melalui hubungan antara suatu variabel dan laju perubahannya, sistem tersebut dinyatakan dalam persamaan diferensial. Contoh umum dy per dx sama dengan fxy menyatakan bahwa perubahan nilai y bergantung pada x dan nilai x itu sendiri. Persamaan diferensial banyak digunakan dalam dunia nyata untuk memodelkan sistem dinamis, misalnya perubahan suhu, arus listrik, kecepatan objek, hingga pertumbuhan populasi. Yang kedua, manfaat dan penerapan persamaan diferensial dalam bidang teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi, persamaan diferensial berperan penting dalam berbagai bidang komputasi dan pemodelan, antara lain pemrograman dan simulasi. Contoh penerapan simulasi gerak objek, animasi fisik dalam game engine atau Unity Unreal. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. Contoh penerapan model pembelajaran berbasis gradien atau gradient descent mirip prinsip diferensial. Yang ketiga, pemrosesan citra dan sinyal. Contoh penerapan model penyebaran panas atau perataan gambar menggunakan PDI atau partial differential equation. Yang keempat, data science. Contoh penerapan pemodelan pertumbuhan data, populasi atau ekonomi. Yang kelima, sistem kontrol dan robotika. Contoh penerapan pemodelan gerak robot, sistem navigasi, dan kontrol otomatis. Jadi meskipun persamaan diferensial identik dengan matematika, penerapannya sangat luas di bidang komputasi dan teknologi modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode numerik apa saja yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode Euler, yaitu metode paling sederhana yang menggunakan pendekatan garis singgung. Dan yang kedua, ada metode Heun atau Improved Euler, yaitu versi lebih lengkap, lebih akurat dari Euler dengan rata-rata kemiringan. Dan yang berikut ada metode Runge-Kutta, Orde 4 atau RK4, yaitu metode populer dengan akurasi tinggi menggunakan 4 langkah per iterasi. Dan yang berikut ada metode Adams-Basford, yaitu metode prediktor untuk penyelesaian cepat multilangkah. Dalam proyek ini, kami memilih dua metode utama, yaitu Euler dan Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Dan di sini kami akan membandingkan keduanya. Yang pertama ada metode Euler, yaitu paling sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cocok untuk implementasi dasar dan pembelajaran awal metode numerik. Dan yang ketiga, cocok untuk sistem sederhana yang tidak memerlukan presisi tinggi. Dan yang berikut ada metode Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Alasan kami memilihnya karena yang pertama, akurasi tinggi dengan tingkat error yang lebih kecil. Dan yang kedua, stabil dalam perhitungan numerik. Yang berikut, cocok untuk simulasi kompleks di bidang teknologi seperti sistem kontrol, AI, dan visualisasi data. Pemilihan kedua metode ini dilakukan agar kita bisa membandingkan kemudahan dan ketepatan hasil numerik dari dua pendekatan yang berbeda kompleksitas. Baik, sekarang saya akan menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Euler. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metode Euler. Metode Euler adalah metode numerik dasar untuk mengaproksimasi solusi dari persamaan diferensial biasa atau PDB orde pertama dengan nilai awal. Dan di sini persamaan diferensial yang akan kita selesaikan adalah dy per dx sama dengan y kurang x pangkat 2 tambah 1 dengan kondisi awal y0-nya sama dengan 0,5.
Langkah H yang digunakan adalah 0,2 dan rumus metode Euler yang kita akan gunakan adalah YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali F XI YI. Selanjutnya iterasi 2 menghitung Y pada X sama dengan 0,4. Yang pertama kita hitung Fx1 Y1 sama dengan F0,2 0,8 sama dengan Y1 kurang X kuadrat 1 tambah 1 sama dengan 0,8 kurang 0,2 kuadrat tambah 1 sama dengan 0,8 kurang 0,04 tambah 1 sama dengan 1,76. Yang kedua kita hitung Y2 atau Y pada X sama dengan 0,4. Y2-nya adalah Y2 sama dengan Y1 tambah H kali Fx 1 Y1 sama dengan 0,8 tambah 0,2 kali dalam kurung 1,76 sama dengan 0,8 tambah 0,352 sama dengan 1,152. Nilai X berikut adalah X2 sama dengan X1, X1 tambah H sama dengan 0,2 tambah 0,2 sama dengan 0,4. Penerapan metode Euler digunakan dalam simulasi fisika sederhana seperti menghitung posisi dan kecepatan objek dalam game atau sistem robotika berdasarkan percepatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program Python untuk metode Euler. Metode Euler itu sendiri merupakan metode numerik yang paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE. Baik, pada contoh Python, dalam kode, pada baris pertama, dibuat sebuah fungsi bernama Euler. Fungsi ini memiliki beberapa parameter, yaitu f sebagai fungsi turunan, x0 dan y0 sebagai nilai awal, dan h sebagai langkah, dan n sebagai jumlah iterasi. Setelah itu, kemudian variabel x dan y diset pada list yang berisi nilai awal x0 dan y0. Lalu, program masuk ke perulangan for i in range atau dalam kurung n, yang berarti perhitungan akan dilakukan sebanyak n kali. Di dalam perulangan, nilai y0 diperbarui dengan rumus y0 plus sama dengan h dikali f dalam kurung x0 dan y0 tutup kurung. Nah, rumus ini artinya nilai baru y dihitung dari nilai lama y ditambah hasil kali antara step JIS dan turunan fungsi pada titik tersebut. Setelah itu, nilai x juga ditambah sebesar h, lalu nilai x dan y yang baru disimpan ke dalam list. Setelah seluruh iterasi selesai, fungsi akan mengembalikan hasil list x dan y. Oke, di bagian bawah kode, selanjutnya dibuat fungsi f menggunakan lambda yang berisi persamaan turunan y kurang x kali 2 kali 2 ditambah 1. Fungsi Euler dipanggil dengan nilai awal x0 sama dengan 0 dan y0 sama dengan 0,5 dan h sama dengan 0,2 dan jumlah langkah n sama dengan 5. Hasil akhirnya ditampilkan menggunakan print list zip x, y tutup kurung yang berarti akan mencetak pasangan nilai x dan y dari setiap iterasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu metode range kuta orde 4 atau RK4.
Nah, metode ini adalah metode yang populer yang digunakan untuk menghitung solusi perkiraan dari persamaan diferensial biasa atau OD dengan tingkat akurasi tinggi. Nah, metode ini bekerja dengan menghitung 4 gradien berbeda, yaitu K1, K2, K3, dan K4 di titik-titik perantara dalam satu langkah untuk mendapatkan nilai titik berikutnya, yaitu Y1 tambah 1 dengan lebih tepat dibandingkan metode yang lebih sederhana seperti metode Euler. 4. Di sini rumus umumnya itu ada 4, tetapi kami hanya mengambil 2, tetapi akan kami sebutkan semuanya. Di sini ada K1 sama dengan if dari xn, yn, K2 sama dengan if dari xn tambah h per 2, yn tambah h per 2 K1, K3 sama dengan if dari xn tambah h per 2, yn tambah h per 2 K2, K4 sama dengan f dari xn tambah h, yn tambah h K3, yn tambah 1 sama dengan yn tambah h per 6 dari K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Di sini kami memiliki soal, yaitu diketahui persamaan diferensial sama dengan dy per dx sama dengan x tambah y. Dengan kondisi awalnya x0 sama dengan 0 dan y0 nya sama dengan 1 dan langkahannya sama dengan 0,1. Maka kita disuruh hitung K1 dan K2 dari metode Runge-Kutta orde 4. Nah, di sini pertama-tama kita hitung dulu K1. Di sini K1 kita menggunakan rumusnya, yaitu f dari xn, yn. Di sini kita ketahui bahwa f-nya itu x0, y0 sama dengan x0 tambah y0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena yang kita ketahui x0 adalah sama dengan 0 dan y0 nya sama dengan 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, maka K1 menghasilkan 1. Yang kedua, kita menghitung nilai titik tengah untuk K2. Kita menggunakan rumus x0 tambah h per 2 sama dengan 0 tambah 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Y0 tambah h per 2 K1 sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Untuk titik tengah kita mendapatkan hasil 1,05. Yang berikut kita menghitung K2 nya. Untuk K2 kita menggunakan rumus K2 sama dengan f dari 0,05 1,05 sama dengan 0,05 ditambah 1,05 sama dengan 1,10. Itu adalah hasil dari K2 karena kita menggunakan rumus dari K2 tadi. Keempat ini sering digunakan dalam simulasi sistem kompleks seperti model dinamis dalam AI dan machine learning. Yang kedua, sistem kontrol robotik untuk memperkirakan lintasan. Yang ketiga, pemrosesan sinyal digital atau DS. Selanjutnya, ini adalah contoh program Python untuk metode Runge-Kutta orde 4 atau sering disebut RK4. Metode ini lebih kompleks dibandingkan irregular karena menghitung nilai kemiringan fungsi beberapa kali di setiap langkah agar hasilnya lebih akurat. Di sini penjelasan kode. Yang pertama itu dibuat fungsi f dalam kurung x, y yang mempresentasikan turunan dari persamaan dy garing dx sama dengan x ditambah y. Kemudian ditetapkan nilai awal x0 sama dengan 0 dan y0 sama dengan 1 dan h sama dengan 0,1, di mana h adalah ukuran langkah. Setelah itu langkah berikutnya adalah menghitung kemiringan pertama K1 dan kemiringan kedua atau K2. Rumusnya adalah K1 sama dengan f dalam kurung x0 dan y0. Setelah itu K2 sama dengan f dalam kurung x0 ditambah h per 2 di koma y
di koma Y0 ditambah dalam kurung H garing 2 tutup kurung dikali K1. Nilai K1 mewakili kemiringan di titik awal, sedangkan K2 adalah kemiringan di titik pertengahan langkah, untuk menghasilkan hasil yang lebih halus dan akurat. Kemudian pada bagian print output, bagian terakhir dari kode ini mencetak hasil kedua kemiringan tersebut dengan fungsi print. Kode ini baru sampai tahap perhitungan K1 dan K2. Namun pada prinsipnya metode Runge-Kutta orde 4 memiliki 4 kemiringan utama, yaitu K1, K2, K3, dan K4 yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan nilai Y berikutnya.